Duhai Allah yang maha baik, walaupun orang tua kami di alam kubur, pasti mereka juga ingin menantikan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan ya Allah siapapun yang saat ini buruk, ya Allah keluarkan dari sini ya Allah dengan izinmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un war rahmah. Shadaqallahul azim. Ila ayat. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna kebaikannya, mengaruniakan kebaikan yang melimpah kepada kita semua, sehingga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bermuwajahah, berkumpul, silaturahim. Insya Allah niatnya thalabul ilmi juga, ya. Karena banyak sekali kita ini yang nggak tahu kalau kita ini lagi diperangi sama setan, nggak tahu kan? Perasaan sih nyaman-nyaman aja gitu kan, di rumah nyaman, main HP nyaman, tapi kita lagi diperangin sebetulnya tuh. Cuman kita nggak menyadari perangnya setan itu sangat sistematis, jadi kita nggak sadar kalau kita lagi diperangin. Nah, kali ini di kesempatan pagi ini, sebelumnya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang akan diberikan kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah itu adalah ibadah sunnah, ya, sunnahnya Rasulullah yang mengajarkan kita tuh untuk ruqyah gitu ya. Maka yang paling baik itu memang nanti ruqyah tuh ruqyah diri sendiri, ruqyah keluarga gitu ya. Cuma kan memang harus ada pengarahan dulu gitu dari yang bisa mengarahkan supaya nanti kita nggak salah dalam meruqyah diri dan keluarga kita. Nah, banyak sebelum saya lanjutkan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abah Supriyadi. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Hendy dan juga Pak Om Anto, Om Dodo dan juga Om Iriandi. Insya Allah mudah-mudahan ini semuanya adalah kekuatan daripada Majelis Taklim Nurul Hidayah, ya. Dan insya Allah kita akan istiqomah. Nanti kita ngadain nanti ruqyah, tapi nanti terserah mungkin tempatnya apakah tetap di sini atau mungkin kalau lebih banyak lagi yang mau hadir itu bisa cari tempat yang lebih luas lagi, apa di masjid atau mungkin di Majelis Taklim. Tapi di sini juga insya Allah nanti akan diperluas, insya Allah, amin ya. Haji, ini kita mau perluas ya insya Allah ya. Oh, 5 lantai nanti ke atas. Ya. Nah, kita mulai ya. Kita mulai dengan kita sama-sama baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan. Allah hindarkan kita dari segala bentuk gangguan dan juga Allah hadirkan kita untuk senantiasa menerima nur hidayah dari Allah berupa ilmu, berupa pengaruh batin yang baik ya, prasangkaan yang baik, yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari buruk sangka dan juga dijauhkan dari ilmu yang salah. Ala hajina wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya dalil tentang ruqyah disampaikan di hadis riwayat Muslim dari Auf bin Malik. Disampaikan, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perlihatkan kepadaku ruqyah kalian.
Setelah diperlihatkan tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Jadi gimana supaya nggak mengandung kemusyrikan? Maka bacaannya adalah bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan doanya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau nanti ada yang sakit, siapa aja yang kira-kira perlu diruqyah? Ternyata ruqyah itu bukan tujuan hanya sekedar untuk mengeluarkan jin. Nah, itu mah klasik ya, ngeluarin jin itu klasik. Tapi sesungguhnya di dalam jiwa kita itu ada yang namanya kesedihan. Ada nggak sedih? Ada. Ada pengharapan. Karena apa, sering di PHP jadi kecewa. Ada nggak tuh? Ada. Ada kecemasan, ya. Nah, itu material-material yang ada di dalam hati kita seringkali membuat kita jadi kurang sehat, kelihatannya kayaknya nggak bergairah, ya. Ya siapa sih Bu kalau lagi berharap tapi nggak kunjung juga datang, kan pasti nggak bergairah, ya kan? Nah terus ada juga sakit yang secara fisik itu sakit tuh ada di bagian-bagian tertentu. Dan ternyata obat yang paling mujarab dibandingkan dengan obat-obat yang lain adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Allah turunkan Al-Qur'an ini untuk obat. Ya, dan juga sekaligus turunnya rahmat. Dua tuh dapat kita kalau kita bacakan pada orang sakit. Yang pertama kita mendapatkan atau menjadikan Al-Quran itu sebagai obat. Yang kedua rahmat. Dan Allah turunkan tuh malaikat untuk menghalau semua aktivitas keburukan yang ada di dalam tubuh kita. Makanya bingung kok kenapa orang di ruqyah bisa seger gitu. Habis di ruqyah dia jadi lebih semangat, pucetnya hilang, kemudian tadinya ada gangguan-gangguan itu terus hilang, dia merasa lebih plong gitu ya. Karena apa? Karena Allah siapkan malaikat itu untuk menghalau semua keburukan-keburukan yang ada di dalam jiwa kita, tubuh kita. Jadi kalau misalkan ada orang bilang kalau di ruqyah tuh nanti kesurupan, itu ngundang jin. Ada kayak ngomong gitu kan? Ya. Ngundang jin, bukan ngundang jin. Jadi di dalam diri kita ini selalu berpotensi kita untuk masuk daripada gangguan makhluk yang namanya jin. Itu masuknya lewat pembuluh-pembuluh darah. Yang paling sering itu di bagian apa? Punduk ya. Kenapa di sini ayo? Karena paling dekat ke telinga. Nah, kita sering banget tuh dibisikin. Pokoknya kalau kita sering marah-marah tuh berarti memang kita sering ngedengerin bisikan dan langsung bergerak tuh. Kalau kita sering curiga, prasangka buruk, itu berarti memang itu daerah-daerah sini tuh yang paling sering sakit gitu ya. Katanya kolesterol nih, belum tentu juga. Sekali-kali olesin tuh daun bidara, dibecek ya. Kalau diginin hilang, badan langsung enak, itu biasanya gangguan. Jadi belum tentu kolesterol ya. Itu pohon bidara tuh ya, besar-besar di sini, makanya subur banget, sering di ngajiin soalnya itu. Ibu kalau nanam bidara ngajiin, ajak ngobrol ya. Kalau orang stres Pak Ustadz ngajak ngobrol pohon gitu. Bacain sholawat gitu, disayang-sayang, kayak kita punya dia dengar kalau kita bersolawat, dia dengar ya. Itu ya. Nah, kalau kita udah mulai resah, sedih ya, sedih yang berkepanjangan, terus apa ya, di dalam hati itu sakit hati karena pembicaraan orang lain kepada kita. Ada kata-kata, sekarang mah nggak lewat langsung kata-kata, tapi lewat WA aja bisa orang menyebabkan itu kena gangguan. Kapan gangguan itu bisa masuk? Gangguan bisa masuk pada saat kita ini lagi menurun keimanan pertama. Itu masuk tuh. Jadi memang dia udah nungguin apa? Nungguin keimanan kita turun, keyakinan kita kepada Allah turun, kurangnya kita minta tolong kepada Allah itu dia bisa masuk. Ya, kalau ada masalah kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kenapa? Karena agar hati kita selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini bahwa setiap yang datang dari Allah, maksudnya datang dari Allah ini diizinkan oleh Allah terjadi pada kita, itu kita kembalikan sepenuhnya urusan kepada Allah. Nah, ruqyah itu menguatkan. Ada ruqyah yang menganggap ruqyah itu sebetulnya kalau saya meruqyah orang nih, sama saya tuh kayak tukang babat rumput. Ya. Kalau misalkan rumah ibu nih banyak alang-alangnya di depan, ya. Ibu nggak tahu tuh banyak alang-alang, saya tahu. Wah, banyak alang-alang di depan. Ada pohon duri, ada apa lagi? Di situ ada ulernya, ada kalajengkingnya. Kira-kira kalau ruqyah itu
berfungsinya sebagai apa? Sebagai yang tukang ngerapihin, ya enggak? Potensi numbuh lagi enggak? Potensi, ya kan? Siapa nanti selanjutnya ngerapihin? Ya kalau bisa yang punya rumah, gitu. Jadi bukan berarti ruqyah itu hanya mengandalkan peruqyah, enggak, salah, ya. Makanya ada bahasa kalau misalkan minta diruqyah, ya, itu bisa tidak masuk surga, masuk surganya nggak bisa lewat tanpa hisab, gitu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa sendiri ruqyah, gitu. Kalau belajar tetap belajar, kewajiban kita menuntut ilmu, kewajiban bukan? Ibu pernah nggak datang ke tempat ruqyah gitu, Bu, saya pengen tahu tentang ruqyah gimana, pernah nggak? Harus kan menuntut kan? Harusnya menuntut. Maka sekarang ketika ada keadaan ketika ada majelis-majelis ruqyah seperti ini, ibu datang, ibu sama dengan menuntut ilmu. Dan ibu tahu nih ada apa ya di diri saya. Nah, itu kalau cuma menuntut ilmu tanpa praktik, ya, praktek gitu kita kita di ruqyah, itu nggak tahu kita keadaan tubuh kita nih emang perlu di ruqyah apa enggak, gitu. Jadi kalau orang tuh semakin dia praktek, dia akan semakin tahu apa nih kenapa keadaan jiwa saya sesungguhnya. Kadang-kadang orang yang nggak tahu kalau dirinya itu dia kena gangguan. Ibu pernah dengar namanya penyakit merasa lebih baik dari yang lain, pernah dengar nggak? Kita sebel nggak kalau ngeliat orang merasa lebih baik gitu? Sebel nggak, Bu? Ya, kadang kan ada orang itu kayaknya dia doang yang paling pinter nih ngomongnya, gini segala macam. Nah, itu orang kalau merasa itu paling sulit di ruqyah. Hampir nggak bisa di ruqyah, kecuali ada. Jadi kalau orang yang punya penyakit merasa, kemudian dia minta di ruqyah, merasanya itu terkunci dan kuncinya dia yang megang. Kalau dia udah bisa buka, artinya dia ridho bahwa dia meyakini bahwa saya ini ada penyakitnya. Saya ini punya penyakit yang namanya penyakit sombong. Dia udah sadari nih, itu pintu itu terbuka tuh kuncinya, baru bisa diruqyah. Tapi kalau ada begini, Pak Ustadz, tolong dong ruqyah istri saya, marah-marah mulu Pak Ustadz. Nah, itu yang saya ruqyah siapa? Bapaknya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia nggak perlu diruqyah. Pas saya bilang begini, bapak yang harus diruqyah Pak, bukan ibunya. Oh gimana, orang saya sehat-sehat aja, saya alhamdulillah Pak Ustadz, sholat juga rajin ini, malah tambah tuh sombong banget, betul nggak? Saya sedekah, saya ini segala, nggak mungkin Pak Ustadz saya makan jin, disangkanya ruqyah itu buat kena jin doang. Terus saya tanya gini, Bapak gimana ibadahnya? Rajin apa? Ya kadang-kadang suka ini juga Pak Ustadz, gitu. Jadi itu sebetulnya kalau digali, ruqyah bareng-bareng nih, pas orang yang kayak begitu ngomong nih, bapaknya ngomong, ibunya ngomong, ruqyah bareng-bareng, itu yang sering bereaksi itu yang bapaknya malah, karena dia nggak yakin bahwa ruqyah itu sebetulnya dibutuhkan untuk hati yang resah. Ibu misalkan anak ibu bandel nih, mohon maaf gitu, mungkin sampai mabuk-mabukan, sampai nggak mau disuruh sholat, yang perlu diruqyah siapa, Bu? Ibunya, betul sekali tuh Ustazah. Ustazah bilang ibunya. Kenapa ibunya, yuk? Karena ibunya yang diganggu oleh setan, sehingga nanti ibunya berpeluang untuk nyumpain anak jelek ke anak, betul nggak? Akhirnya anaknya yang tadinya cuman bandelnya biasa jadi sangat luar biasa, dan itu jadi musuh akhirnya jadi buat ibunya. Maka ibunya ini harus diselamatkan. Kalau kebakaran, Bu, yang dikebakar itu yang disiram itu pertama yang mana, Bu? Yang kebakar atau yang belum kebakar? Yang belum kebakar. Nah, ruqyah kayak pemadam kebakaran. Paham ya? Maka kalau ada yang resah, ada yang gundah karena kejadian sesuatu, maka yang sebetulnya harus diruqyah itu adalah yang resah dan gundah. Nah, baru ini kan ilmu ya, baru dapat kan? Ya kadang-kadang kita mikirnya, ini kayaknya udah lari-larian mulu Pak Ustadz itu. Istri saya misalkan ada seorang yang punya pasangan, itu pasangannya gangguan jiwa gitu misalkan, lari-lari kemana, nggak pakai baju segala macam. Itu cukup diajak ke dalam, kita ruqyah bapaknya. Bingung di ruqyah bapaknya. Nah, nanti setan itu tuh yang ada di sumbernya kan, setan itu ada di sumbernya. Tujuan targetnya itu kan adalah orang yang ada yang dekat dengan dia. Kalau orang yang tidak sadar, orang yang keluar itu memang dalam genggaman Allah, ya kan? Karena ada juga nih orang tua nih sakit, udah sepuh banget. Pak Ustadz, saya takut nih orang tua saya dulu masih mudanya belajar gitu-gituan tuh yang saya nggak ngerti. Kayaknya pernah deh kayak gitu.
Nah, ketika dia minta ruqyah, terus saya tanya, terus gimana sekarang? Udah berapa lama? Udah sekian Pak Ustadz. Ya kalau memang mau nggak ada, ya udah. Saya juga ikhlas Pak Ustadz. Itu ikhlas apa emang kepengen ngebunuh ibunya tuh? Kadang-kadang nggak kepengen ngurusin lagi, tapi pakai dalilnya ikhlas gitu ya. Nah itu yang wajib di ruqyah itu ya anaknya itu. Makanya saya kalau misalkan ada yang sepuh sakit, itu yang saya ruqyah semuanya. Satu keluarga, tolong kumpulin satu keluarga. Kita himpun doa terbaik. Bahasa saya mah kita himpun doa terbaik, karena doa terbaik itu ada pada keluarganya, anaknya, suaminya, itu doa terbaik dari dia. Kalau saya mah nggak terbaik doanya. Yang terbaik itu keluarga. Padahal mas saya niatin ngeruqyah semua tuh, yang ada di situ semua, supaya dia nggak gundah, supaya menyikapi ibunya yang sedang sakit itu biasa aja, karena semua pasti akan ada episode seperti itu. Maka kalau dia udah nggak gundah nih, kita berhasil membuat anak-anaknya nggak gundah, nggak resah, ikhlas, ridho, maka setan tidak ada kepentingan untuk menggoda. Siapa yang digoda? Coba. Sekarang saya tanya, kalau orang udah tenang semua nih, udah sakinah semua, setan bingung nggak ngegodanya? Bingung. Ada yang sakit, emang udah ditakdirkan sakit sama Allah. Udah waktunya dia sakit, bisa jadi itu untuk menggugurkan dosa dan kesalahannya. Tapi kalau yang lainnya kayak rungsing, gimana Pak Ustadz gini macam, kita doain bareng-bareng orang tua kita. Yakin nggak kalau doa kita ini dijabah oleh Allah? Yakin Pak Ustadz. Kalau hari ini Allah mau mengangkat penyakitnya, yakin nggak? Jadi saya tanamkan keyakinan. Ya, jadi hari ini ibu dibuka nih cakrawalanya tentang ruqyah. Jadi ruqyah itu bukan kita mau membuat kita ini aib kita terbuka, bukan. Itu salah kalau ruqyah seperti itu. Makanya mintanya kepada Allah agar di ruqyah yang semudah menghembuskan nafas. Jadi reaksinya itu atau bahasanya tuh keluarnya jin masalah itu semudah menghembuskan nafas. Nanti ada tuh namanya ikrar pemutus seperti itu ya. Nah, jadi ruqyah itu sederhana Bu. Kalau ibu sering di waktu-waktu tertentu tiba-tiba ibu sakit perutnya, atau mungkin kakinya kok di jam-jam tertentu ya. Ya kadang-kadang kan mau maghrib gitu kan. Kadang-kadang pas mau tidur, pas malam bangun nggak bisa tidur lagi. Terus ngimpinya juga ngimpi yang nggak enak gitu. Ngimpi buruk, ngimpi ketemu ular, ngimpi masuk ke lorong, ngimpi ke tempat gelap, tersesat ya. Ngimpi kecebur, tuh macam-macam tuh ngimpi-ngimpi tuh. Pokoknya ngimpi-ngimpi yang nggak enak gitu. Pas ibu bangun langsung ibu gelisah deg-degan. Nah itu gangguan. Salah satu gangguan itu. Dan sihir itu ada Bu. Tapi kita di ruqyah ini tidak membahas tentang siapa yang melancarkan sihir. Karena itu strategi setan, kalau kita bahas dia akan masuk lebih banyak lagi kepada kita. Maka kita tidak bahas itu, tapi bahaslah tentang kenapa kita terjadi pada diri kita, kenapa Allah izinkan ini terjadi. Berarti kita harus mendekat ke Allah, berarti kita harus banyak istighfar, berarti kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jadi fokusnya ke situ ya, supaya nanti kita nggak sakwa sangka, buruk sangka kepada saudara-saudara kita. Setan tuh sering Bu mengadu domba. Misalkan di sini ada yang usaha dagang, di sini ada yang dagang. Pas dia dagang, kita kagak laku nih. Tuh setan paling demen tuh. Ame setan difitnah. Dicari orang yang bisa dipinjam lisannya itu untuk melancarkan fitnah. Akhirnya terjadilah akhirnya benturan tuh, jadi berantem tuh, ya kan? Atau diam-diaman. Padahal sebetulnya yang melakukan itu adalah syaitan. Biasanya antara keduanya itu imannya turun, gitu, ya. Nggak buru-buru kita minta kepada Allah. Ya, kalau dua-duanya bisa silaturahim, akhirnya kita jadi bayan, itu insya Allah jadi selesai urusan. Nah, banyak anak-anak, kenapa anak kalau malam tuh yang masih bayi suka nangis? Pernah nggak? Malam-malam nangis kagak ada matanya. Pernah dengar nggak? Tuh sampai pagi nangis tuh kagak diem-diem. Kenapa tuh? Yang harus diruqyah siapa ya? Ibunya. Biasanya ibunya tuh lagi ada masalah sama lakinya. Iya, karena ada masalah, karena dia resah, itu aromanya mengundang jin itu untuk mendekat. Ketika jin itu udah mendekat, aura daripada ibu itu tidak baik. Maka si anak yang masih masih sensitif dengan aura-aura negatif, dia akan merasakan ketidaknyamanan. Makanya nangis. Untung masih nangis Bu, coba kalau dia curhat Bu.
Bu gimana sih Bu, ibu kok bertemankan setan kayak misalkan gitu. Itu bisa Bu, karena apa? Ada waktu itu juga pernah kejadian anak itu Allah takdirkan bisa bicara, masih kecil udah bicaranya udah lancar, dan itu dia menceritakan semua yang ada di, dan itu memang sama. Anak yang satu lagi juga menceritakan kakaknya juga bisa merasakan hal itu. Wah, saya bilang ini banyak banget gangguannya di sini gitu kan, akhirnya diruqyah. Nah itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Nah nanti saya ada ramuan bidara ya, ramuan bidara ini untuk nanti kita minum karena itu herbal ya, yang paling ampuh untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah penyakit asam lambung. Ibu, sini ada yang punya asam lambung tinggi ya. Hati-hati tuh, asam lambung bahaya tuh Bu. Kalau lari ke jantung jadi penyakit jantung. Kalau lari ke paru-paru penyakit paru-paru. Kalau ke hati itu lebih bahaya. Jadi asam lambung itu dari apa? Dari kurang gerak dan juga seringkali telat makan. Jadi makanya jangan telat-telat. Kadang-kadang telatnya bukan karena nggak ada makanan, karena pikiran. Jadi karena mikirin akhirnya jadi males makan. Asam lambung tuh udah mulai naik tuh pas kita males makan. Nanti jadi nggak enak makan. Kalau udah nggak enak makan, makanan nggak bisa masuk. Begitu masuk muntah. Nah itu asam lambungnya mulai naik tuh. Nah bahaya tuh kalau ke otak itu dia jadi vertigo. Jangan dianggap remeh tuh asam lambung, ya, karena bisa menyebabkan penyakit serangan jantung. Nah ini penting ya, nanti ibu harus perhatikan. Maka jangan terlalu banyak berpikir keras, ya mendingan juga banyakkan zikir ya. Dah itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Oh ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Sebelumnya nggak begitu? Dari dulu-dulunya nggak? Nggak, ya. Iya. 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 Betul. Iya. Iya baik, pertanyaannya bagus. Itu yang tadi saya sampaikan, kenapa anak ini mengalami masalah gitu ya. Masalahnya misalkan yang tidak semestinya. Jadi kita itu nangis, dia agak galak sama ibunya segala macam. Yang pertama kita yakini mungkin secara psikologi dia kepengen menginginkan, mungkin kangen dengan ayahnya itu ya. Tapi nggak cukup di situ, anak itu akhirnya bisa berubah temperamen, jadi pemarah. Itu bisa jadi juga dari gangguan juga. Jadi gangguan itu lebih dominan pada ibunya. Jadi di ibunya ini sering kali berpikir, kemudian tapi ada pertanyaan yang tidak terjawab gitu. Terus ada sesuatu yang dia rasakan jadi beban. Nah itu mengundang energi negatif itu untuk mendekat ke ibunya, sehingga energi negatif itu berpengaruh membias kepada anaknya itu. Makanya kalau begitu siapa yang harus diruqyah? Salah satunya ibunya. Karena ibunya nanti harus diberikan pengarahan tentang bagaimana menyikapi masalah. Kalau dia udah bisa, dia lebih tenang, dia tahu kuncinya, bagaimana menyikapi masalah, dia akan tenang. Kalau tenang itu gangguan gak bisa masuk. Jadi nanti baru diajarin, ibu nanti kalau mau tidur anaknya itu diusap dengan bacaan apa, misalkan nanti diajarin bacaannya apa. Terus ibunya sendiri kalau mau tidur berwudu supaya nanti nggak efeknya ke anak gitu ya. Jadi targetnya itu ibunya biasanya. Karena kalau anak hasil pernikahan yang pertama nih gitu, terus kan dia punya bapak tiri, biasa itu yang jadi target itu, yang diganggu itu ibunya. Nanti akhirnya jadi banding-banding atau jadi apa ya, jadi kok keadaan sekarang jadi begini, jadi putus asa, dibawanya ke arah putus asa. Nah kalau dia seperti itu, energi negatif itu lagi membuat kumparan di dalam rumah itu. Maka energi negatifnya yang kita singkirkan, bukan orangnya ya. Jadi kalau kita tuh ngeruqyah bukan orangnya targetnya adalah memisahkan gangguan dengan orang tersebut, karena orang tersebut itu orang yang betul-betul diciptakan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita ya nggak berbuat semau kita, jadi harus benar-benar kita jaga. Nah kasihan nih, enggak,
Jadi kalau anaknya nanti cukup didoakan oleh ibunya langsung tuh lebih kuat. Tapi doanya doa yang bagaimana? Doa yang batinnya dia tuh tenang si ibu ini. Nah kan yang diciptakan sekarang itu dari ruqyah itu, ruqyah membantu supaya ibu itu bisa lebih tenang lagi dalam menyikapi masalah. Sehingga dia nggak membawa masalah ketika mau tidur, ketika bersama anaknya, kan lagi ngendong gitu. Tapi kebayang wajah bapaknya misalkan. Dia kesel sama bapaknya, kebayang. Nah itu energi negatif datang tuh. Nah makanya akhirnya menolak nih dari energi yang fitrahnya seorang anak itu menolak. Nah jadi paham ya, itu sama seperti itu. Jadi insya Allah penjelasan ini nanti bisa kita lanjutkan. Emang enak nih kalau ada majelis ruqyah ya Bu Ustazah ya, ada majelis ruqyah karena banyak sekali yang harus digali dari permasalahan sehari-hari itu semua. Jadi kita nggak bisa bilang kita ini aman, kita selalu diganggu, kita selalu diganggu oleh setan dalam bentuk jin maupun manusia, sehingga gangguan itu seharusnya membuat kita lebih waspada. Makanya ada orang marah kenapa? Ada orang buruk sangka kenapa? Itu semua gangguan. Ada orang tidak khusyuk kenapa? Ada orang memperlambat sholatnya, maksudnya memperlambat tuh nanti di akhir-akhirkan. Kenapa? Itu semua gangguan. Kalau kita nggak menyadari itu gangguan, ya udah biasa aja begitu aja. Ya, jadi akhirnya kita, nah nanti ketahuannya tuh, oh, kok sekarang kayaknya semakin tua nih semakin sulit sih ibadah ya. Nah berarti kita udah mulai paham tuh gangguan. Kita udah mulai disadarkan, jadi bukan negatif, itu positif. Wah iya berarti kita harus ada perjuangan nih, harus ada nilai jihadnya nih. Tuh. Kadang-kadang orang udah tua, iya karena udah tua kali ya. Cukup jadi kayak jarang. Tadinya biasanya baca Quran sekian, biasanya tahajud sampai sekian, kok sekarang jadi lemes ya? Nggak sama sekali dikerjain, malah baca WA mulu. Ini bukan nyindir ibu-ibu, nyindir bapak-bapak. Itu ya. Jadi itu ibu, insya Allah nanti kapan waktu ya saya sarankan di ruqyah. Bukan berarti oh Pak Ustadz nanti ke sana-sana juga dong gitu, bukan. Tapi itu memang kasus-kasus yang memang harus diberikan pemahaman. Jadi ruqyah muhasabah itu ruqyah yang bukan sekadar kita ngebacain gitu, bacaan terus orang tuh dipikir jin itu bisa pergi jin sebentar. Tapi kalau dia nggak dibentengin, nggak dikasih tahu caranya bagaimana menangkal gangguan itu, besok datang lagi. Tuh jin begitu tuh, nggak berhenti dia. Maka jangan bilang ruqyah itu bisa menghilangkan jin dari diri kita. Sekarang pertanyaannya, bisa balik lagi nggak? Bisa balik lagi. Ini habis ruqyah nih, sejam kemudian bisa balik lagi tuh jin. Kalau enggak dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana menjaga diri kita dari gangguan itu. Jadi penting, makanya temanya memahami karakteristik gangguan. Gitu. Supaya apa? Supaya kita semua tahu nih kapan waktunya kita ini bersiap diri ketika jin itu mau masuk. Kapan waktunya? Biasanya kalau kita mau marah, itu kita berarti udah mulai masuk. Pintu terbuka tuh, gerbang kita terbuka untuk masuknya jin. Dari harta yang subhat, nggak jelas, itu pintu masuk jin. Maka kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan hati kita, dengan kolbu kita, dia akan ngasih tahu tuh kolbu, jangan, ini jangan begini, jangan ngomongin yang begitu. Nah itu kita udah berkomunikasi tuh. Kalau udah seperti itu dipelihara, itu bala tentara kolbunya itu akan banyak, sehingga dia akan mengawal semua aktivitas kita, sehingga kita jadi lebih takut kepada Allah, mencari hanya ridho Allah, dan akhirnya kita selamat dunia akhirat. Itu makanya dari mulai apa? Dari kita paham dulu gangguan yang ada di dalam diri kita. Ini banyak kan nggak pada paham. Bukan berarti saya udah paham banget, bukan. Maksudnya banyak kan kita nggak tahu kalau kita lagi diganggu. Sekarang saya tanya, ibu lagi diganggu nggak sekarang? Nggak tahu kan? Ibu lagi diganggu. Tadi ini ibu nih mau kemari aja, mau ke sono kagak ya? Sono enggak nih? Kalau nggak disemangatin sama motor penggeraknya mah nggak bakalan kesini, ya Bu ya. Aduh, kesono penting gak sih sebetulnya kesono ya? Tapi kepengen nanya, tapi ibu datang ke sini itu karena kasih sayang Allah. Jadi bukan karena apa-apa. Bisa nggak ibu? Setiap aktivitas ibu yang positif, ibu selalu yakin bahwa itu semua
adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau ibu bisa seperti itu terus menerus, ibu bisa ngomong sama anak, ini bentuk kasih sayang Allah. Ibu bisa sholat, habis sholat ibu bilang, ya Allah ini kasih sayangmu, ya Allah saya bisa kumpul berjamaah, ya Allah ini kasih sayangmu, saya bisa berkomunikasi dengan saudara saya. Terus ibu bisa melayani suami, ya Allah ini kasih sayangmu, engkau bisa berikan kesempatan saya kekuatan untuk bisa menyayangi suami. Terus ibu pikirnya terus bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ibu sudah cukup seperti itu ibu bersyukur setiap detik tuh Bu sama juga. Ibu yakin begini, bahwa apapun yang terjadi itu semua karena kebaikan Allah semata. Bisa nggak ditanamkan itu? Makanya orang yang syukur capek sebenarnya syukur Bu. Capek nggak syukur? Capek sama kayak sabar. Orang udah bersyukur dibilang nggak syukur. Dibilang gini sama suami, kagak bersyukur banget sih. Padahal kita banyak syukurnya. Capek nggak digituin? Dibilang nggak bersyukur. Itu karena apa? Karena syukurnya belum meliputi segala sesuatu. Coba kalau ibu, ini saya yakin ini kebaikan Allah. Sakit gigi, ini karena kebaikan Allah. Allah mau ngasih tahu bahwa nikmat sehat itu luar biasa. Tiba-tiba kita berbuat maksiat, mata kita ngelihat sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Terus kita bilang, ini karena kebaikan Allah. Kebaikan Allah bukan tuh? Kebaikan Allah bukan? Kebaikan ketika kita sadar. Tapi kalau, ini kebaikan Allah ini. Sambil dinikmati gitu. Itu yang salah ibu. Tapi kalau kita sadar, kemudian kita berubah, ya Allah astagfirullahaladzim. Istighfarnya ibu yang keluar lewat lisan itu karena kebaikan Allah. Bayangkan Bu, kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa kecuali semuanya itu karena pertolongan, karena kebaikan Allah. Bisa nggak itu ditanamkan di dalam jiwa kita? Ibu tidak akan kena gangguan Bu kalau ditanamkan. Makanya kalau kita kepengen gak diganggu, tanemin tuh bahwa aktivitas Allah 100% meliputi segala sesuatu. Apa kalimat yang paling tepat? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya jadi akhirnya ngilang tuh sombong yang ada di diri kita. Makanya kalau orang masih aku aja ngomongnya aku, itu dia lagi diganggu sama setan. Jadi kalau saya bisa tebak nih ibu yang ngomongnya lagi ngomong sama saya nih, deh ibu lagi diganggu sama setan. Tapi nggak mungkin saya bilang begitu, ibu lagi diganggu setan, nggak mungkin. Ada orang sampai ngasih sedekah aja lagi diganggu setan Bu. Ngasih diganggu, tapi hatinya itu merasa ingin dia lebih baik dari yang lain, sedekahnya lebih besar. Itu bisa kelihatan Bu dari ekspresi. Iya. Nanti kita juga begitu, kita sama. Kalau kita sering memperhatikan, kayak memperhatikan anak kita, memperhatikan suami, itu kita akan tahu gelagatnya. Sama, peruqyah juga gitu. Karena seringnya nih berinteraksi dengan pasien, berinteraksi, lama-lama tahu gelagat setan. Jadi bukan gelagat ibunya, gelagat setan yang masuk ke ibu. Itu bisa diklasifikasikan. Ini setan perceraian, ini setan masalah sholat, ini setan masalah warisan, ini setan masalah, tuh banyak. Dan dia tuh nggak bakalan keluar dari job desk-nya, dari tugasnya. Makanya kalau kita belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan gangguan, insya Allah ibu ini akan Allah bekali juga dengan apa? Kesiapan untuk menghadapi gangguan itu. Cuman satu doang, apa? Minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara minta pertolongan Allah? Wasta'inu bis sabri wassal. Adalah dengan sabar, ya. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Perbaiki sholat kita. Sabar, ibu kalau sabar kayak gimana Bu? Kalau dimarahin sama orang rumah, atau dimarahin sama tetangga, atau dihina sama tetangga, terus ibu diam, itu sabar bukan tuh? Bukan, itu namanya memendam. Iya, memendam itu ada di hati. Jadi kalau sabar gimana? Sabar itu ketika ngedengar sesuatu yang tidak enak, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian tidak dimasukkan di dalam hati karena dia yakin di hati cuma ada Allah. Dia taruh di depan sajadah, dia doakan tuh saudaranya tuh untuk supaya saudaranya jadi orang baik. Ya Allah, saya ridho ya Allah. Kalau hinaan itu sampai ke saya ridho ya Allah. Saya nggak ada masalah ya Allah. Ya Allah, jadikan dia menjadi pribadi yang terbaik ya Allah. Karena nikmat Mbak, ya Allah, kalau pribadi bisa mengenalmu, pribadi bisa baik tuh saya rasakan nikmat. Jadiin juga dong dia ya Allah. Jadi doa kita itu doa orang yang terzolimi yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau semua yang ada di lingkungan kita jadi baik, jangan berdoa dalam keadaan kesel, apalagi nyumpain. Ini kayak gini nih, ini orang nih kira-kira sabar apa enggak nih?
biarin, saya mah udah ikhlas, saya serahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dendam apa ikhlas? Dendam. Karena dia tahu balasan Allah lebih berat. Betul nggak? Kita kadang suka begitu tuh, biarin gue mah, gue serahin semua urusan kepada Allah dah. Nah, itu di dalam hati itu ada dendam. Tapi kalau kita, ya Allah, jadikan dia orang yang baik ya Allah, sebagaimana engkau jadikan hamba mengerti tentang kebaikan, tentang kesalahan, maka jadikan dia juga orang yang sama ya Allah. Maka itu akan mengundang perhatian para malaikat-malaikat Allah. Penduduk langit itu akan terkagum-kagum kepada kita. Kita kadang-kadang nggak bercita-cita untuk dikagumi penduduk langit, maunya dikagumi orang-orang di dunia dong yang kecil ya. Nah, penting nih jadi ruqyah membahas masalah ini supaya apa? Dalam menyikapi masalah apapun, yang pertama yang harus kita lakukan adalah ridho dulu, ridho. Terima dulu. Udah ada tanda-tandanya kok kita nerima, tiba-tiba ada genteng jatuh, kena kepala. Kalau nggak ridho gimana? Orang udah ada tandanya benjol sini. Ya kan udah kelihatan tuh. Udah terima, ya Allah. Ini yang terbaik darimu. Engkau izinkan ini terjadi, semoga jadi penggugur dosa dan kesalahan hamba. Obatin dah tuh. Nah, jadi hati ini nggak dibawa oleh setan untuk berprasangka buruk kepada takdir. Seringnya kan kita berprasangka buruk sama takdir. Makanya orang yang diajak sama setan untuk ke neraka itu salah satunya adalah orang yang berprasangka buruk kepada takdir. Itu dia sama seperti lagi diboyong, digendong menuju neraka. Makanya orang yang berprasangka buruk matinya itu su'ul khotimah. Makanya hindari itu prasangka buruk. Jangan-jangan habis prasangka buruk kita mati. Ya, mudah-mudahan sih panjang umur, prasangkanya baik, amin. Dah itu ya, lamaan nih, jam berapa nih? Kita lihat. Jam 10 kurang. Masih ada 4 menit lagi, silakan yang mau nanya. Bapak, Ibu, ada nanya? Digerecokin gak Bu di dalam hatinya? Ya kan kadang-kadang suka nggak tenang, gelisah. Kalau orang tuh bisa sampai ke tempat ruqyah itu melalui proses perjuangan yang panjang. Kita ngadain yang tahu sampai ratusan orang, tapi yang datang cuman belasan. Itu nggak aneh. Karena di jalanan itu di rumah juga dia udah perang tuh lawan setan, ya kan? Setan yang ada di jiwanya katanya, udah nggak usah ke sono, orang lo kagak apa-apa, lu sehat-sehat aja. Udah nggak usah, sini aja. Akhirnya juga paling sepi di sono, nggak ada orang paling juga tuh setan tuh. Tadi Ibu diganggunya gimana? Ada yang diganggu nggak? Bisa cerita ada yang ganggu? Ya itu nggak bisa dibohongin Bu, karena karakteristik daripada setan itu membuat kita tersesat. Ya, cuman kita nggak nyadar diputar, habis tuh waktu tahu-tahu. Waktunya sholat dipakai buat mikir, waktunya sholat dipakai buat nyari kaos kaki, waktunya sholat dipakai buat macem-macem tuh, ngobrol sana sini yang nggak berguna. Waktunya sholat dibuat buka WA, buka YouTube, buka. Itu gangguan bukan nggak tuh? Gangguan bukan tuh kayak gitu Bu? Gangguan. Giliran suami yang bu dianggap gangguan. Oh lagi anak-anak baca WA, gangguin aja. Terbalik gitu, ya. Ini kalau pas dekat suami, HP-nya taruh. Gimana mau taruh? Pak Ustadz juga lagi main HP. Ada kayak gitu ya. Ya, dah ya. Ini karena sekarang saya tanya, Ibu hari ini kita ruqyah apa enggak nih? Oh, kirain nggak mau. Tapi kan madhabnya mesti ke kiblat ke sono ya. Jadi Ibu-ibu supaya lebih nyaman, soalnya kalau menghadap ke situ kayaknya nggak enak banget, jadi di belakang sini. Jadi kalau di belakang kan menghadap ke bapak-bapak lebih enak gitu. Ya, maju dikit ini. Jangan terlalu rapat, biasa kalau yang rapat-rapat penakut. Agak renggangan nggak apa-apa. Terus itunya dibuka. Oh iya, Pak Dodo kayaknya butuh bantuan Pak Dodo nih. Pak Dodo,
Pak Dodo butuh bantuan. Plastiknya mana tadi Pak Dodo? Buat takut muntah. Plastiknya dibagi satu-satu. Dengerin baca Al-Quran itu, ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah ikut baca karena apal nih baca ikut baca. Maksudnya gini, supaya nanti ketika ada gangguan, perhatikan ya, ketika ada gangguan itu tidak dia tidak kesulitan untuk keluar lewat mulut. Ya, jadi kita jangan gini-gini. Kita baca Alhamdulillah, kita ikut-ikutan ya, Alhamdulillah, jangan. Jadi kita diam, resapi ke hati kita, fokuskan ke hati kita, salurkan energi itu ke tubuh kita semuanya agar tubuh kita itu sehat gitu ya. Nanti keluar sendiri dia kalau emang ada gangguan di dalam. Udah mulai batuk-batuk ibu, kayak digatal gitu tiba-tiba ya. Ya nanti jangan panik kalau misalkan tiba-tiba ada yang nangis. Kenapa tuh? Nggak usah, pimpin diri aja gitu ya. Iya, udah mulai resah. Ya. Jadi kita buktikan bahwa ruqyah itu sebetulnya membuat kita lebih nyaman, bukan takut ya, bukan. Ya. Sudah semua kebagian? Belum? Oh, bapak-bapak belum nih? Pak Pri udah ya? Oh, udah, siap. Plastiknya udah dibagikan, dibuka ya, supaya nanti kalau misalkan tiba-tiba mual itu bisa dimuntahin. Nah, kalau dimuntahin berarti memang ada gangguan yang sifatnya goib, itu keluar lewat muntah itu. Dan itu muntahnya bukan makan sarapan yang tadi, bukan. Itu biasanya kayak lendir aja. Gitu. Mas, saya di kamera bagus nggak? Narsis. Di kamera saya bagus ya? Ya. Allahu Akbar. Dah. Baik, kita niatkan. Sebelumnya kita konsentrasi semuanya. Tarik nafas kita. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Sekarang pakai ketika narik baca Allahu Akbar, coba dalam hati aja, tarik sambil Allahu Akbar hatinya, hembuskan Alhamdulillah, tarik lagi Allahu Akbar, Alhamdulillah, hembuskan, tarik lagi Subhanallah, hembuskan Alhamdulillah, lagi Subhanallah, Alhamdulillah. Rasa lebih nyaman ya. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama agar kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha baik ya. Allah Maha sempurna kebaikannya, sehingga kita dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini, di majelis yang biasa dihadiri oleh orang-orang yang soleh ya, dan juga pemilik rumahnya juga orang yang soleh, dan guru-gurunya juga menjadikan ilmu ini betul-betul dijunjung tinggi sehingga kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tempat ini penuh keberkahan, semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jiwa-jiwa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hajina ala kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita pasrahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan. Niat ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah.
Ikutin niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban illallah wa as'aluka illallah. Ya Allah, hamba berniat untuk mendekat, untuk taqarrub kepadamu dan bermunajat, memohon kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari apa yang diniatkan. Kita untuk dekat sama Allah, dekat untuk hari ini aja atau selamanya? Selamanya dekat, hati kita dekat. Maka buka hati kita agar nur hidayah Allah itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Singkirkan semua kekotoran hati kita, kebencian, kedengkian, permusuhan, singkirkan semua agar kita merasakan kedamaian di dalam hati. Yang berikutnya kita baca syahadat. Barangkali syahadat kita udah banyak yang rusak ya. Makanya kita perbaharui lagi keimanan kita dengan membaca 2 kalimat syahadat. Saya dulu baru ikutin ya. Sebelumnya kita istighfar. Hadirkan hati kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Saya bacakan kemudian baru diikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama sebutkan. Ucapkannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga semua yang hadir ini dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita kepada Allah. Kalau dosa kita kepada manusia harus minta maaf ya. Kemudian yang berikutnya adalah ikrar pemutus. Ini perhatikan, ini harus serius ya, karena kita ingin memutuskan dari gangguan-gangguan yang ada di dalam diri kita. Maka sungguh-sungguhlah kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pada hari ini saya mewakili atas nama keluarga berikrar memutuskan hubungan antara diri saya, jasad saya, ruh saya, hati dan pikiran saya, keturunan saya, keluarga saya, dan rumah yang saya tempati. Dengan ini saya putuskan hubungannya dengan bangsa jin, dengan kerajaan jin, dengan sihir, dengan ain, dengan hal-hal gaib yang membuat saya jauh dari Allah, dan kepada Allah saya memohon pertolongan, perlindungan, serta penjagaan yang sempurna, karena Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, mudahkanlah proses ruqyah ini semudah hamba menghembuskan nafas, semudah hamba menghembuskan nafas. Amin ya rabbal alamin. Sekarang pegang air bidaranya dengan tangan kanan, didekatkan di dekat dada atau di bawah dagu kita untuk kita bacakan.
tangan kiri, tangan kanan ya, tangannya tangan kanan. Siap semua? Fokuskan, kita mohon kepada Allah. Bacaan ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma azhibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak wa afiyatak bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, jadikanlah air bidara ini menjadi jalan kesembuhan, kesehatan lahir dan batin hamba karena Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tiupkan, karena kita habis baca, tiupkan ke air itu. Tiup 2 kali dah. Kemudian minum, habiskan. Seteguk, 2 teguk, 3 teguk. Kita berhenti baca alhamdulillah, habiskan. Sampai habis. Ada yang kerasa pahit? Insya Allah gangguannya nanti keluar. Ayo harus habis. Kan itu herbal yang sangat baik. Kuatin, kuatin, kuatin. Tahan dulu di dalam. Sekarang saya bacakan ayat Al-Quran. Kita nggak ada yang gerak-gerak atau sibuk. Fokuskan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah. Insyaallah Al-Qur'an akan jadi obat bagi kita. Segala kegundahan Allah singkirkan, segala penyakit-penyakit medis Allah singkirkan, aktivitas daripada racun Allah hentikan, dan semua yang terkait dengan penyakit-penyakit dengan izin Allah dihentikan melalui keberkahan dibacakannya ayat suci Al-Qur'an. Yakin kepada Allah? Yakin pasti Allah yang akan sembuhkan. Sekarang boleh kalau supaya khusyuk lebih lebih khusyuk tuh kita bisa memejamkan mata ya. Kalau melek bisa khusyuk nggak apa-apa ya. Fokus, plastiknya di depannya ya, takutnya nanti mual. Fokus ya, kita dengerin ayat Al-Quran dibacakan. Liridhoillahi ta'ala ya Allah, mohon ridhonya ya Allah, berkahnya ya Allah dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Semoga Engkau berikan kebaikan, kesembuhan, kesehatan bagi kita semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Serahkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah perbaiki jiwa kita nih yang rusak. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Semua gangguan yang ada di dalam lambung, kolon, di dalam organ tubuh dengan izin Allah keluar bersamaan mendengarkan ayat ini. Semua yang ada di tubuh, yang ada di punggung, yang ada di kepala, ada di tulang-tulang, di kaki, semua keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha sempurna kebaikannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار
Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada yang dirasa di badan. Ada yang beberapa nih orang yang lagi sedih tapi nggak bisa ngeluarin. Sedih aja nggak apa-apa, nangis aja. Biar nanti plong ya. Kalau ada kesedihan yang kita rasakan, maka keluarin, jangan ditahan. Fokus ya. Fokus. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون manusia-manusia الذي yang لا menciptakan إله إلا yang هو sayang عالم ya الغيب Allah والشهادة lindungilah orang-orang الرحمن yang kau sayangi الرحيم yang orang yang kau cintai والله الذي ya لا Allah إله aku mohon padamu ya Allah الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah ampunilah dosa-dosa kita ya Allah hamba memohon padamu ya Allah lindungilah hamba dari dosa-dosa ya Allah ampunilah dosa-dosa ya Allah hamba terlalu banyak dosa ya Allah ya Allah lindungilah orang-orang yang hamba cintai ya Allah yang orang-orang yang hamba sayangi hamba hanya memohon padamu ya Allah hamba meminta keberkahan dari ya Allah mohon dari doa lindungilah orang-orang yang hamba cintai ya Allah bagaimana engkau melindungi hati kita sendiri ya Allah ya Allah bumi ini begitu tua hamba terlalu banyak dosa padamu ya Allah ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah hamba belajar dari ya Allah bagaimana cara mengikhlaskan semuanya ya Allah hamba orang yang hamba cintai semua menghadapmu ya Allah bagaimana cara hamba menghadapmu ya Allah ya Allah lindungilah orang-orang yang hamba cintai ya Allah ya Allah hamba tak berdaya ini ya Allah ya Allah bumi ini begitu tua ya Allah ya Allah hamba lindungilah ampunilah dari itu hamba بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون keluarkan situ الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن tangan kanannya ditaruh di dada sebelah kiri jantung kita, pegang jantung kita agak tekan dikit. Kita minta kepada Allah agar jantung kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa memberikan kesehatan, hanya Allah yang bisa menyingkirkan keburukan yang ada di kaum ini. Tahan, fokuskan, niatkan untuk kepentingan hati kita. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sekarang pegang bulu hatinya dulu, yang antara apa namanya titik sama tuh atas pegang. Kalau masih ada gambar, pegang akan dikit dengerin ayatnya dikatakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dan pasangannya cara dipahami. Coba dibahas yang apa yang kira-kira nggak nyaman itu gimana? Jadi kalau mau bebas, tahan napas, tahan, bebas dulu, baru lepas napasnya. Jadi tarik napas, tahan,
Nah, pada saat tarik nafas, ibu mau baca apa aja, misalkan kalimat perlindungan, tapi dalam hati. Nah, saya akan ajarin ibu supaya nanti kalau ada gangguan-gangguan yang perasaan ibu kayak apa sih kayak kok enak sih. Nah, ibu tuh angkat tangannya, baca bismillah dulu. Pada saat main nempelin, tarik nafas dulu. Nafasnya di tangan tuh, ya. Pada saat tarik nafas, bebas tuh langsung dibuang ke arah samping, ya. Tapi begitu juga kalau misalkan di anak tuh, kayak kalau saya ada yang mungkin apa nih, itu bisa kayak gitu kan. Ibu baca misalkan ayat kursi itu, ayat kursi dibacakan, pipi di tangan, baru ibu pegang. Tahan nafasnya, ibu bebas, baru lepas nafasnya. Itu ya caranya ya. Jadi ibu belajar bagaimana supaya nanti bisa menghempas daripada gangguan-gangguan. Terus langsung ibu lagi, ya Allah bentengi badan ini dengan kalimat-Mu ya Allah. Baca yang Al-Fatihah boleh, baca Bismillah doang juga boleh, baca nafas boleh. Tapi ditutup, niatnya dalam hati tutup, supaya nggak bisa terganggu lagi. Nah, atau kalau diri sendiri begitu, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Falaq, Anas, di tangan. Kemudian basuh ke wajah semua, keringat. Nah, terus ke tangan kanan, bawahnya juga, tangan kiri, bawahnya juga. Nah, terus ke depan, didorong ke bawah, belakang ditepak-tepak, gitu ya. Terus sampai ke bawah, pelajarin kakinya sampai ke ujung kaki. Nah, baru ibu tidur, itu namanya ruqyah mandi. Ya, itu gampang sebetulnya. Kita nih pada saat ngebuangnya pakai napas, tahan napas, buang. Nah, jadi kayak kita nggak betah gitu apa sesuatu. Itu kalau dia terhempas tuh Pak, ya, jadi bisa terbuang gitu. Nah, yang penting itu keyakinan kita kepada perlindungan Allah. Nah, sekarang kita tutup diri kita. Sekarang coba ada yang masih terasa di badannya itu kayak ada sesuatu yang tadi ada kayak ada yang getar-getar kita ada? Ada. Ada yang tiba-tiba sedih gitu. Tuh keluar tuh kesedihannya tuh. Ya. Kegundahannya keluar. Insya Allah nanti Allah berikan solusi terbaik buat kita semua. Amin. Yang penting hati kita ridho dulu. Dalam rangka kita supaya ridho, yaitu tadi mengeluarkan keburukan, kebencian, kedengkian. Kita keluarin tuh. Jangan mampir di dalam hati, karena hati tempatnya nur hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kebaikan jarang bisa masuk kalau nurnya itu masih ada kebencian, kedengkian, permusuhan dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba ibu di depan kan ada air tuh ya. Kita bacain airnya sekaligus sama-sama bareng-bareng bacanya. Baca ayat kursi. Sekarang saya ajarin ruqyah mandiri. Boleh airnya ditaruh di depan. Sekarang angkat kedua tangan kita dulu. Ini kita lagi posisi di atas tempat tidur, ya, di atas tempat tidur atau di bangku di dekat tempat tidur mau tidur. Ayo ibu fokus, bayangkan kita ini lagi di tempat tidur. Pertama kita baca ta'awuz. Ayo sama-sama ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca ayat kursi. Ayat kursi coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Baca kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian tiupkan di tangan kita yang kanan dan kiri sampai bunyi, sampai ada gitu ya. Nah, kemudian basuh ke wajah kita, ke muka, kemudian kepala ke belakang, terus ke telinga kanan kiri, telinganya saya kayak wudhu gitu ya, ke belakang telinga, jangan lupa belakang telinga itu, terus ke tengkuk turunkan ke leher ke bawah, dari leher juga turunkan ke bawah. Nah sekarang di depan itu boleh diputar, boleh diturunkan. Nah penyakit itu yang sering itu di lambung, jadi diputar gini, diputar arah seperti ini arahnya ya. Terus turunkan ke bawah, belakang tepok-tepok belakang, kakinya boleh dilonjorin kakinya boleh dilonjorin, tepok-tepok, terus turunkan ke bawah pinggulnya, terus kanan kiri ya bareng, terus angkat tekuk dikit pahanya ke bawah paha ya, terus sampai ke betis, atas paha ini dari pangkal sampai ke bawah kayak diurut gitu, turun. Nah, terus sampai ke jari-jari sekarang, sampai ke jari-jari terus kayak ngelepas sesuatu gitu. Yakini itu yang dilepas itu adalah keburukan-keburukan yang ada di tubuh kita. Yakin kepada Allah, Allah memberikan kesembuhan dengan ikhtiar itu. Dah. Masih ada yang tidak enak? Lebih fresh? Bingung dia kagak jawab. Lebih enak kan? Ya, alhamdulillah. Nah, terus boleh lonjorin kakinya nggak apa-apa. Lebih apa? Jadi nggak tegang. Bapak Ibu yang baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ruqyah itu seperti itu aja, ya. Ini kalau ruqyahnya nggak ada ikrar pemutus, kalau nggak sungguh-sungguh ibu mengkonsentrasikan diri, itu ibu kesurupan. Banyak yang kesurupan ini tadi. Ya. Tadi bukan. Jadi ada sesuatu di dalam diri itu yang memang sudah lama di situ. Jadi kalau dibilang bahasanya kan tadi kata-katanya juga nggak ada kata-kata yang buruknya. Jadi menginginkan semua, dia berdoa menginginkan. Bisa saja masuk ke siapa aja nih, gitu kan. Mudah-mudahan keikutsertaan di sini juga banyak jin-jin juga yang Islam itu yang pada masuk Islam tadi pas syahadat tadi. Insya Allah. Jadi pada saat tadi kita baca syahadat itu ada jin yang memperhatikan dan mengikuti syahadat kita. Alhamdulillah. Jadi nggak terlalu banyak nih komplek dengan jinnya, jin jeleknya nggak banyak jadinya. Ya. Alhamdulillah saya pengalaman mengikrar syahadatkan jin yang ada di Halimun Salak itu kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar hampir 3.500 bangsa jin yang ada di Gunung Salak. Waktu itu sendiri ke sana. Saya juga nggak tahu nih, qadarullahnya Allah takdirkan saya ke sana sendiri gitu, jalan naik mobil segala macam sampai akhirnya di sana, dan di tebing itu di jurang itu tiba-tiba saya berhenti di situ, baru berhenti, saya ngapain di sini ya? Baru ngeh gitu. Ngapain saya? Ternyata Allah menginginkan, atau dianya penduduk daripada jin itu menginginkan yang mensyahadatkan adalah manusia, supaya lebih bahasanya lebih yakin. Bisa nggak manusia dibawa kemari? Nah, dengan izin Allah dibawa ke sana, saya dibawa ke sana. Nah itu syahadat, dan makanya alhamdulillah. Jadi karena seringnya interaksi dengan hal seperti itu, hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, maka saya dilindungin. Kalau nggak dilindungin Allah, saya udah mati dari dulu. Soalnya ngadepin santet segala macam. Ini karena dilindungin oleh Allah, alhamdulillah Allah masih jaga saya sampai nanti waktunya. Ada waktunya pasti. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Ibu hadirkan hatinya dulu. Ya, kita berdoa. 5 menit kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kebaikan yang banyak kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Engkau hadirkan anak-anak kami ya Allah, buah hati kami, pengobat
lara, duka. Ya Allah, terima kasih Engkau kumpulkan, Engkau lengkapi keluarga kami ya Allah. Allah kumpulkan kami di tempat ini bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Pasti Engkau takdirkan kami menjadi hamba pilihan-Mu ya Allah. Namun kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk istiqomah bersamamu, berada di dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, ampuni dosa-dosa kami sekecil apapun yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ampuni ya Allah, andaikan dalam menjaga amanah kami tidak amanah ya Allah. Ampuni andaikan kata-kata ini seringkali berbau dusta, sering kami berdusta ya Allah. Ya Allah, ampuni pandangan mata ini yang sering kali melihat kemaksiatan ya Allah. Ampuni ya Allah tangan-tangan ini ya Allah yang sering kali digerakkan untuk sesuatu yang sia-sia. Duhai Allah yang maha baik, maha sempurna kebaikannya, Engkau tahu keadaan hati kami, kegundahan kami, permasalahan kami ya Allah. Kami serahkan semuanya hari ini ya Allah kepadamu ya Allah. Benar-benar kami serahkan kepadamu ya Allah, tanpa kami sisakan ya Allah. Karena kami yakin ya Allah, kalau urusan berada di tanganmu pasti akan selesai dengan mudah ya Allah. Ampuni ya Allah keterkaitan kami terhadap dunia ini ya Allah. Kami terlalu mencintai dunia ya Allah, akhirnya menyebabkan kami tidak mempersiapkan bekal kepulangan kami kepadamu. Duhai Allah yang maha baik, maha sempurna kebaikannya, jadikan orang tua kami ya Allah, berikan kebahagiaan untuk orang tua kami. Berikan kebahagiaan untuk orang tua kami ya Allah. Karena dulu kami belum bisa membahagiakan, seringkali kami menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan orang tua kami yang telah wafat ya Allah. Berikan keindahan ya Allah di alam kuburnya ya Allah. Ampunanmu ya Allah, jangan siksa karena perbuatan kami ya Allah. Sudah susah mengurus kami ya Allah, jangan bikin susah ya Allah karena perbuatan kami ya Rahman. Duhai Allah yang maha baik, ampuni dosa-dosa kami karena seringkali kami menyiksa orang tua kami dengan kerinduan. Padahal kami tahu ya Allah, ya masih ada, tapi kami jarang sekali pertemuan kami berkualitas ya Allah. Seringkali kami menuntut, seringkali kami mencari alasan untuk tidak bisa berjumpa. Duhai Allah yang maha baik, walaupun orang tua kami di alam kubur, pasti mereka juga ingin menantikan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karuniakan ya Allah siapapun yang saat ini buruk ya Allah, keluarkan dari sini ya Allah dengan izin-Mu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Duhai Allah yang maha baik, ampuni ya Allah andaikan sikap-sikap kami seringkali melukai orang lain, melukai keluarga kami, pasangan kami ya Allah. Padahal kami tahu ya Allah, padahal kami tahu bahwa kebaikan itu akan mengantarkan kami pada surga-Mu ya Allah, pada perjumpaan dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Seringkali anak-anak kami menjadi pelampiasan kami dalam marah ya Allah, padahal kami sendiri yang tidak bisa menyikapi masalah dengan sikap terbaik. Mereka yang jadi korban ya Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Duhai Allah, mudahkan bagi kami jalan menuju jalan-Mu ya Allah. Ridhoi perjalanan kami sampai akhir hayat kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami penuh barokah. Jadikan kami hamba terbaik ya Allah, yang bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Duhai Allah yang maha sempurna kebaikannya, karuniakan kepada kami ya Allah rizki yang halal dan barokah. Karuniakan pendamping kami berubah ya Allah jadi lebih baik dari yang sebelumnya ya Allah, lebih taat ya Allah. Karuniakan kepada anak-anak kami, lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia, dari fitnah dunia ya Allah.
agar pada saat kami nanti kembali kepadamu, kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan puas, ya Allah, telah melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Engkau mau, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bentengi badan kita, tubuh kita, ruh kita, jiwa kita dengan 3 perlindungan. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi His-sami'il alim minasyaitonir rajim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanam di dalam hati kita. Alhamdulillah. Demikian. Udah lebih tenang. Ya, saya rasa cukup dulu ya. Nanti ntar saya Pak Iwan. Ada yang mau ditanyain dari ibu-ibu mungkin? Ada yang tanyain? Nanti kalau misalkan mau ruqyah bareng-bareng keluarga itu jauh lebih baik. Jadi nanti misalkan panggil kita nih, ada nomor telepon saya udah ada ya. Diminta aja tinggal kalau misalnya itu. Misalkan di rumah kayaknya ada yang kurang harmonis, ada yang masih kayaknya sholatnya males gitu. Disuruhnya susah banget nih anak-anak nih sholat. Nah itu perlu ruqyah bareng-bareng. Jadi ruqyah itu bukan untuk diri kita sendiri, untuk semua. Yang resah, yang bermasalah, semua tuh buat semua, satu keluarga di ruqyah ya. Insya Allah kalau ibu ini udah berapa kali di ruqyah nih? Sering ya. Ya silakan ibu diminum dulu tuh yang air yang tadi buat ibu. Baca bismillah. Kalau minum gini bu tekniknya. Bentar sebelum apa? Nyari nih Pak. Saya. Gini Bu, teknik minum, posisi kita nih duduk ya. Nih kalau saya berdiri lagi ngasih contoh. Nih saya misalkan lagi duduk ya. Jadi pada saat Bismillahirrahmanirrahim, maka tegukan air itu batasnya 3 kali. Boleh sekali, selesai Alhamdulillah dulu. Habis Alhamdulillah Bismillah lagi. Itu di dalam itu apa namanya, air itu akan menjadi air ruqyah. Maka nanti penyakit-penyakit itu semuanya itu akan kalah dengan air itu. Jadi minum 3 kali gelak sebelumnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, gelak, alhamdulillahirabbil alamin. Mau minum lagi, bismillahirrahmanirrahim lagi. Jangan bosan. Minum lagi karena kita menyelamatkan air yang masuk ke dalam diri kita, siapa tahu itu kena jin. Kita kadang-kadang main ambil aja tuh air lagi terbuka ya, bejana terbuka nggak ada tutupnya, itu udah diacak-acak sama jin sama penyakit. Tapi ketika bapak baca bismillah, ibu baca bismillah, netral langsung untuk penyakitnya hilang yang ada di minuman itu ya. Susu kayak apa ya, jadi baca bismillah ya 3 kali gelek selesai, ambil lagi bismillah lagi, itu akan teratur di dalam tubuh kita tuh akan menjadi air yang berkualitas ya. Itu air ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu ya. Kalau ibu ada yang mau minyak bidara nanti bisa pesan sama saya. Ya minyak bidara ada disiapin. Nanti juga kita mau produksi minyak insya Allah. belum dimulai, nanti insya Allah kita produksi di sini. Ya manfaatnya apa? Banyak manfaatnya. Salah satunya untuk ngilangin apa namanya kayak kolesterol yang katanya kolesterol di sini. Terus juga buat melancarkan ketika mau melahirkan itu juga bisa pakai minyak bidara. Terus untuk hubungan juga pakai minyak bidara bisa. Itu macam-macam. Nanti ntar bisa dijelasin, bisa tanya nanti. Mudah-mudahan nanti ustazah juga diberikan kesempatan saya bisa menyampaikan hal ini kepada jamaah. Kalau emang ini dirasa manfaat saya mau sampaikan. Barangkali dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi pertanyaan yang belum terjawab tuh bisa terjawab di sana gitu. Tapi kita nggak ruqyah masal, tapi lebih ke penjelasan tentang ruqyah ya. Karakteristik daripada gangguan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih karena hari Jumat kita persiapan buat sholat Jumat nih ya. Ibu-ibu terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau mau
berinfak silakan dikumpulin aja di plastik ya. Nanti silakan ibu muter infak, insya Allah niatin untuk sedekah. Mudah-mudahan Allah kembalikan dengan yang jauh lebih baik karena suasana yang baik. Silakan kita salawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asqili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات ربنا صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه ajma'in. Apa yang belum dilakukan? Saling memaafkan. Saling memaafkan sama ibu-ibu sama ibu-ibu. Maaf. Peluk-pelukan gak apa-apa. Kayak Teletubbies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Supriyadi dan Ustadz Kuswandi Idris yang telah meruqyah kami. Mudah-mudahan kami pada sehat, berjalan lancar ruqyah selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih banyak atas nama ibu-ibu pengajian Masjid Al-Ghifari yang telah diundang ke tempat yang mulia ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.